Bismillah, Assalamualaikum. Pada video kali ini saya akan membagikan lagi bagaimana cara membuat bumbu kacang yang enak dan minyaknya bisa keluar seperti ini. Pada video sebelumnya saya sudah membuat dengan takaran yang lebih sedikit. Di video ini saya akan membuat dengan takaran kacang 1/4 kilo yang bisa teman-teman gunakan untuk berjualan. Dalam suhu ruang bumbu kacang ini bisa kuat bertahan selama 20-24 jam. Teman-teman bisa gunakan bumbu kacang ini untuk berjualan siomay, batagor, dan juga untuk berjualan cilok. Jadi teman-teman yang ingin mengetahui cara pembuatannya dan supaya bisa berhasil, silahkan teman-teman tonton video ini sampai selesai. Oke, langsung saja kita ke proses pembuatan. Pertama, kita panaskan dulu minyak secukupnya, lalu setelah minyak sudah panas, kita masukkan kacang 1/4 kilo ke dalam minyak. Kita goreng kacangnya sampai warnanya coklat dan matang, sambil sesekali diaduk supaya nanti matangnya merata. Ketika menggoreng kacangnya, ini harus benar-benar matang tapi jangan sampai gosong, karena ini nanti akan berpengaruh ke rasa dan juga ketahanan bumbu kacang ketika sudah siap. Setelah sudah matang, langsung saja kita angkat semua kacangnya supaya tidak gosong. Selanjutnya dengan minyak yang masih sama, kita masukkan cabai merah yang sudah dipotong-potong sebanyak 10 buah. Lalu bawang merah sebanyak 11 buah dan bawang putih sebanyak 7 buah. Kita goreng semua bahannya sebentar saja, tidak usah lama-lama. Kita goreng hanya sampai layu saja. Setelah sudah layu, langsung saja kita angkat semuanya, lalu kita tiriskan. Selanjutnya kita siapkan chopper, lalu kita masukkan kacang tanah yang sudah kita goreng tadi. Apabila teman-teman choppernya kecil, sebaiknya lebih sedikit lagi ya memasukkannya bertahap. Tapi apabila teman-teman choppernya besar, bisa langsung sekaligus. Langsung saja kita chopper atau kita haluskan. Kita chopper sampai semua benar-benar halus. Bumbu kacangnya sudah halus seperti ini. Nah, ini tandanya sudah susah mutar, berarti sudah halus. Langsung saja kita matikan. Nah, seperti ini, seperti teman-teman lihat, ini sudah halus. Selanjutnya kita masukkan kembali ke dalam chopper, yaitu bahan-bahan bumbu yang sudah kita goreng tadi. Setelah itu kita tambahkan sedikit air. Teman-teman bisa juga menggunakan sedikit minyak. Lalu kita tutup dan kita haluskan sampai semua bahannya menjadi halus. Setelah semua bahan sudah halus, kemudian kita matikan choppernya, lalu kita sisihkan. Tahap selanjutnya kita panaskan minyak secukupnya. Setelah minyak sudah panas, lalu kita masukkan cabai bawang yang sudah kita haluskan tadi. Kita masukkan saja semuanya. Selanjutnya kita goreng sampai nanti warnanya berubah dan aromanya sudah tercium harum. Dalam menggoreng bumbu ini sebaiknya teman-teman aduk-aduk supaya nanti matangnya merata dan tidak ada yang gosong. Kita goreng bumbunya sampai warnanya berubah kecoklatan dan juga aromanya sudah tercium harum. Setelah warnanya berubah dan sudah tercium harum, selanjutnya kita masukkan air sebanyak 1,5 liter. Kita masukkan saja langsung semuanya sebanyak 1,5 liter. Selanjutnya kita aduk-aduk kembali supaya airnya dan bumbunya tercampur. Setelah bumbunya sudah tercampur rata, selanjutnya kita masukkan kacang yang sudah kita haluskan. Kita masukkan semua kacangnya ke dalam penggorengan atau ke dalam wajan. Lalu kita aduk-aduk sampai ini larut. Ketika proses awal memasak seperti ini, teman-teman sebaiknya menggunakan api yang besar. Tujuannya yaitu supaya lebih cepat mendidih airnya. Ketika airnya sudah mendidih, teman-teman bisa menggunakan api yang sedang. Sambil sesekali teman-teman aduk, supaya bawahnya itu tidak berkerak ataupun tidak lengket. Untuk cara yang biasa saya gunakan ketika memasak atau membuat bumbu kacang ini, biasanya saya menggunakan api tahap pertama itu apinya besar. Lalu ketika sudah mendidih seperti ini, saya kecilkan menjadi api sedang. Nanti ketika minyaknya sudah pada keluar, itu saya gunakan api kecil supaya saya lebih mudah mengontrol tingkat kekentalannya. Selanjutnya kita tambahkan kaldu bubuk sebanyak 1 sachet, lalu garam halus sebanyak 2 sendok teh peres,
Lalu kita masukkan gula merah sebanyak 100 gram yang sudah dipotong-potong. Selanjutnya kita tambahkan 2 sendok teh asam jawa yang dilarutkan dengan sedikit air. Lalu kita masukkan airnya saja. Kemudian kita tambahkan gula pasir 1 sendok teh dan daun jeruk sebanyak 8 lembar. Lalu kita aduk-aduk sampai semuanya bahan tercampur dan larut. Ketika membuat bumbu kacang ini, teman-teman cukup mengaduknya sesekali saja, tidak perlu mengaduk terus-terusan. Yang penting penggunaan apinya tepat dan dikontrol supaya jangan sampai bagian bawahnya kacangnya ini berkerak atau gosong. Bumbu kacang ini biasanya dalam suhu ruang bisa bertahan sekitar 20-24 jam. Nah, seperti ini teman-teman bisa lihat ya, minyaknya sudah mulai keluar, sudah keluar banyak tapi belum semuanya. Nah, ini apinya kita kecilkan menggunakan api yang kecil. Kita aduk-aduk lagi sesekali sampai minyaknya benar-benar keluar semua dan juga kekentalannya sesuai dengan yang kita inginkan. Setelah minyak kacangnya sudah keluar banyak seperti ini, kita tinggal menentukan kekentalan. Teman-teman harus perhatikan bumbu kacang ini ketika dimasak seperti ini terlihat encer, tapi nanti ketika sudah dingin itu akan mengental. Nah, apabila kekentalannya sudah cukup dan minyaknya sudah keluar banyak seperti ini, selanjutnya kita matikan kompornya untuk kita dinginkan dan kita masukkan ke dalam botol. Ini dia bumbu kacang yang sudah kita buat tadi dan kita dinginkan. Teman-teman bisa lihat ya, minyaknya sangat banyak sekali, bisa dipastikan ini rasanya pasti sangat enak. Setelah bumbu kacangnya sudah dingin, selanjutnya bisa kita masukkan ke dalam toples ataupun ke dalam botol. Dan bumbu kacang ini sudah siap teman-teman gunakan untuk berjualan. Ini bumbu kacangnya saya masukkan ke dalam botol kemasan 1 liter. Teman-teman bisa lihat ya, minyaknya ini sangat terlihat sekali dan bisa dipastikan ini rasanya sangat enak. Bumbu kacang ini bisa teman-teman gunakan untuk berjualan siomay, bisa untuk berjualan batagor, dan juga untuk berjualan cilok. Nanti tinggal ditambahkan sambal dan juga kecap manis. Oke, demikian video dari saya. Semoga video ini bisa bermanfaat. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.